Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله جل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المحبوب في هذه المسؤول باستقرار والمحبوب وقد هذه الشباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Hujan sudah tegak, tadi di sini hujan loh. Alhamdulillah, saatnya pengajian terang, berkah, kita dapat berkumpul pada sore ini. Tadi di Majenang masih terus. Saya berusaha dalam masih terus sekali. Makanya saya WA kalau di sini hujan deras ditunda saja. Tapi ternyata di sini alhamdulillah sudah terang. Alhamdulillah. Sholawat semua semoga tercurahkan ke junjungan Quran saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keturunan beliau, para tabi'in as-sholihin, para sadayana, semoga Allah sadayana terturunkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya minggu Sabtu deh. Sabtu minggu. Kemungkinan minggu deh. Malam minggu berarti traweh perdana. Kita tunggu. Biasanya pemerintah malam Sabtunya sudah sidang. Kalau malam Sabtu sidang belum, berarti malam minggu sidang lagi. Biasanya gitu. Nanti kita tunggu saja. Kita menurut pemerintah tapi yang minggu ya minggu. Jadi malam minggunya orang sadayana bawa rantang kepungan resep di Simbar mah resep segala-segala makan segala-segala makan di Simbar mah resep gitu. Di sini mah kudunya mah dari jalan mah dari ibu. Makanya saya disadahai kurus nyampe bener jadi itu sudah gitu. Berarti di Simbareta barokah, makmur, adem air. Pada kesempatan ini kita masih menjelang Ramadan, sudah dipersiapkan apa Ramadan? Uangnya sudah siap. Orsonnya ada siap orson? Nyawa orson? Nyawa di orsonnya? Sirup udah siap deh. Minimal orson juga.
Minyak ya. Apa? Yeah. Sudah kita dijelaskan Selasa kemarin tentang bagaimana puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kuncinya yaitu yang puasa batin dan juga puasa zahir. Sebisa mungkin sama-sama besok kita lakukan itu. Sama-sama ya. Puasa zahir dari imsak sampai maghrib, masih berlanjut puasa batin. Saya sedang puasa sampai dengan ajal menjemput, nggak tahu kapan. Ya. Bisa beberapa tahun lagi atau mungkin beberapa bulan lagi, kita nggak tahu. Jadi selama itu kita puasa batin. Kemarin bener nggak ada pilihan kurang, nggak ada ya. Berarti Allah babong. Belum waktunya sih mas. Hah? Belum waktunya. Nah disadari kemarin kerame-ramean. Alhamdulillah sudah terpilih Lurah Anyar lurahnya. Ketua BPD pengusaha Pak Haji Tanto. Insya Allah muda, energik, insya Allah yang membawa Sadahayu ke arah yang lebih baik. Kalau Sadahayu ini masih aja, karena nggak ada yang berani ngalahin, sama kayak bener waktu itu. Terus ya adem ayem di Sadahayu sudah terpilih. Meskipun yang terpilih Pak Tanto ya insya Allah masih bisa mendukung perjuangan Islam di sana. Yang penting bukan yang dari di luar itu. Dulu juga Pak Tanto itu juga masih sama-sama ngaji sama. Jadi sama aja yang menang siapapun yang aja. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bahasan iman kepada kitab Allah. Dulu malaikat sudah ya. Selanjutnya iman kepada kitab Allah. Ibu-ibu punya kitab. Kitabnya apa? Mujarobat. Nah, mujarobat nanti untuk melek orang. Ibu-ibu kitabnya apa di rumah? Kitab masakan. Kitab lengkap cara memasak gitu. Orang yang beriman kepada Allah harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitabnya umat Islam apa? Al-Quran. Kitabnya sebelum Al-Quran ada 3 lagi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4 itu harus kita percaya bahwa semua datangnya dari Allah. Sebelum adanya Al-Quran, Allah menurunkan kitab yang pertama itu Taurat. Taurat Nabi siapa? Nabi Musa bukan? Isa Injil. Zabur itu Nabi Daud. Taurat itu Nabi Musa. Jadi di masa yang lalu umatnya Nabi Musa itu kitabnya Taurat, Nabi Daud itu Zabur, Nabi Isa itu Injil. Sekedar sejarah saja biar kita paham. Sebenarnya agama dari Nabi Adam sampai sekarang itu sejatinya adalah satu, yaitu agama Tauhid. Agama Tauhid. Agama yang mengajak umat manusia untuk kembali ingat kepada Gusti Allah. Nabi Adam ajarannya sama, tauhid, ngajak manusia nyembah kepada Allah sama. Nabi Idris juga sama. Nabi Nuh juga sama, ngajak umatnya untuk bertauhid. Jadi sebenarnya ilmu tauhid itu bukan barang baru. Itu sudah lain barang anyar ya.
Tauhid itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ketika turun ke dunia, jika kita manusia pengen selamat balik kepada Gusti Allah, selamat balik yang surga, kuncinya yaitu ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang menggeret hati untuk cuma menyembah Gusti Allah. Kemudian Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, macam-macam nabi itu sampai dengan Nabi Musa, ya, Nabi Isa, sama mereka mengajarkan tentang bagaimana hanya bertuhan Allah. Dulu ceritanya begini, Bu. Ketika munculnya berhala pertama itu karena ada dulu ketika zamannya Nabi Adam. Adam waktu itu sudah wafat. Terus kemudian muncul ulama. Ada 4 ulama. 4 ulama ini nih sangat soleh, sangat baik hati, berhasil mengajak umatnya untuk bertuhan Allah. Tetapi 4 ulama ini meninggal karena saking dicintai oleh umatnya waktu itu, umatnya sedihnya berkelanjutan, bertahun-tahun sedih terus karena ditinggal panutannya, ditinggal orang yang alim waktu itu. Nah, ada setan yang membisikkan kepada dada manusia. Salah seorang membisikkan, kenapa nggak kita bikin saja patung? Nah, akhirnya dibikinlah 4 patung yang mirip dengan 4 ulama itu. Jika kamu sedih, maka berdoalah kepada patung ini. Niscaya nanti patung ini mengingatkanmu kepada orang yang sudah meninggal itu, sehingga doamu akan nyampe kepada Allah. Awal-awalnya seperti itu, munculnya berhala itu. Nah, kemudian patung dibuat, tetapi lama-kelamaan anak keturunannya itu tidak diberi pemahaman yang memadai tentang bagaimana menyembah Gusti Allah, tetapi akhirnya malah berubah nyembah kepada patung. Makanya patung itu dinamakan adalah Lata, Uzza, ada 4, 2 lagi saya lupa. Sampai dengan Nabi Ibrahim, itu sama Nabi Ibrahim dibawain kampak, dipenggal semua patung-patung yang ada di situ. Karena apa? Manusia saking jahiliyahnya, Bu. Jahiliyahnya patung disembah, padahal awalnya patung itu untuk mengingatkan kepada orang yang soleh yang meninggal tadi. Belum ingat awalnya itu, tetapi lama-lama bergeser. Allahnya dilupakan, akhirnya minta-mintanya kepada patung. Nah, sampai dengan zaman sekarang masih banyak yang menyembah patung. Mungkin agama yang lain. Nah, kemudian zaman Nabi Ibrahim itu sudah dibabati semua patung-patung yang di Mekah. Mekah itu dulu pusatnya orang beribadah. Penyembah patung itu taruh di situ, menciptakan patung taruh di sekitar Mekah. Maka di sekitar Mekah itu banyak sekali patung. Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibawain kampak, dibabat semua patung-patungnya. Disisakan 1 patung, kampaknya ditinggalin di patung itu, dikalungkan. Nah, akhirnya Raja Namrud kalau nggak salah waktu itu botak cek Sunda teh. Iya saha no babatan patung ieu. Nah, kata Nabi Ibrahim, itu patung yang paling terakhir yang membabari semua patung yang lain. Tidak mungkin, mana mungkin patung bisa bergerak gitu kan. Akhirnya kalah berucap seperti itu. Loh, udah tahu patung nggak bisa bergerak, bahkan untuk dirinya sendiri nggak bisa menjaga. Mana mungkin dia bisa menjaga orang lain, ya kan?
maka tidak pantas patung disembah. Nah, akhirnya Nabi Najran turut murka, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Nah, jadi Bu, kesimpulannya Nabi dari zaman dulu sampai sekarang itu dakwahnya yang paling pokok adalah dakwah tauhid. Karena sebanyakan manusia dari zamannya umatnya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah termasuk kita itu lupa siapa Tuhannya. Banyak yang mengaku Tuhannya Allah, banyak yang mengaku Tuhannya siapa Allah. Tetapi kalau ditanya Allah yang mana nggak bisa jawab. Banyak yang mengaku Tuhannya Allah tetapi masih menyembah Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang lain. Berhala-berhala yang wujudnya sudah bukan patung lagi, tetapi wujudnya adalah dirinya sendiri, harta, tahta, wanita, jabatan. Bahkan rela mengeluarkan uang 1,5 miliar hanya untuk membeli jabatan. Karena apa? Nanti punya pandangan. Kalau aku keluar 1,5 miliar, 5 proyek saja sudah ketutup. 5 proyek saja sudah ketutup. Nah, makanya banyak orang yang menghalalkan segala cara menjual atau membeli suara dengan uang 150.000. Nah, di pilihan kades dikasih uang 150.000 itu seneng nggak Bu? Seneng ya? Kira-kira bakal milih nggak? Saya pengen nanya coba. Bu, ada satu calon, dia orangnya baik, berilmu, soleh, agamis, terus sosialnya baik, tapi dia nggak mau ngasih uang, nggak mau bermain money politik. Yang kedua, dia orangnya begajulan, ya, serakah, tapi dia ketika nyalon ngasih uang 150.000. Kira-kira Ibu pilih yang mana? Hah? Apa sih mungkin masih ada seperti itu? Kayaknya nggak mungkin loh. Uangnya diterima, milih yang baik, itu caranya. Apen-apen orang yang kita coblos gitu. Tetapi dalam hati nurani saya tetap milih pemimpin yang amanah. Sekarang dipikir aja Bu, pemimpin yang sudah berani seperti ini, itu kelihatan nanti uang rakyat akan dikeruk, itu jelas. Jelas. Pembangunan apa itu? Turap apa? Selokan itu ya, yang harusnya semennya 100 semen cuman 50 semen, akhirnya dijejek sama anak kecil aja runtuh. Itulah akhirnya apa, seharusnya uang yang menjadikan pembangunan optimal malah menjadi separuhnya kualitasnya. Sehingga apa, lurahnya belian tanah, wae tanahnya bagi jenuk, terus enggak erek nyalon yang kedua butuh modal dari prakalah dijual, akhirnya banyak dari kabeh. Itu ayat sejak gitu Bu. Ayat. Jenuh ya. Makanya Bu ya. Jadi kayaknya mungkin udah jarang ya. Kalau di Cilacap, di Majenang itu saya dengar ada ibu-ibu itu tekniknya gini, diajak naik odong-odong. Ajak naik odong-odong, ibu-ibu naik odong, ntar tas turun odong-odong diberi amplop 1 seketan gitu. Ini nyoblos nomor hiji ya gitu. Ini nyoblos nomor hiji ya. Kan seneng ibu-ibu kan resepnya. Sanu yang naik odong-odong diberi duit. Ini ngajak deh ibu-ibu ini sejadinya deh gitu, akhirnya apa, menang. Jadi gitu. Ternyata apa? Nasib desa selama 6 tahun digadekan dengan uang 150.000. Masih banyak pemilih yang jahiliyah yang tergoda dengan uang 150.000, tetapi sejatinya itu bagi jadi untuk ngeruk selanjutnya selama 6 tahun itu. 150.000 dibagi 6 tahun berapa?
Saya ngitungnya ya. Wes 180.000 dibagi 6 tahun berarti kan 30.000 ya. Setahun 30.000. 30.000 bagi 12 bulan berarti setidaknya sebulan cuma 2.000. Ya dosa besar. Dosa besar. Nggak cuma dosa tapi dosa besar. Dah, Bu, jadi apa ya? Nek tidak seperti itu, mungkin ya, mungkin desanya akan lebih barokah, lebih barokah. Tapi zaman sekarang mana ada sih pilkada yang nggak main uang? Masalahnya apa? Musuhnya main uang, lawannya main uang, dirinya nggak main uang, ya jelas kalah. Sing hatinya kayak ibu-ibu ini cuma 30. Sing ratusan ibu-ibu seneng duwe. Mbok kalah, Mbok. Wes, itu angel, Bu. Angel. Jangankan di bener, yang di paling ujung sana itu masih tergoda duit. Yang kelihatannya sudah alim, kelihatannya katanya sudah iman, tauhid, ternyata masih tergoda uang, masih bisa dibeli imannya dengan uang. Jadi itulah sedikit cerita saja bahwa realita pilkades itu sangat-sangat luar biasa. Kembali, jadi para nabi dan rasul itu membawa kitab-kitab Allah. Kitab itu artinya kumpulan wahyu-wahyu Allah. Wahyu itu artinya apa? Firman-firmannya Allah. Sampai dengan kitab yang terakhir yang kita pegang sampai saat ini adalah namanya adalah Al-Quran. Al-Quran sampai zamannya Rasulullah sampai sekarang tidak berubah satu huruf pun. Itu bukti keajabannya Allah, Bu. Tidak berubah satu huruf pun. Sekarang banyak orang yang katanya percaya terhadap Al-Quran. Pertanyaannya, Ibu percaya terhadap Al-Quran? Sehari ngaji Al-Quran berapa kali? Hah? Bunga-bunga. Raketan satu ayat aja, kulolong banget. Wis gitu toh. Sudah kalau lagi jangan dilupakan. Nah, yang jadi masalah banyak orang yang mengaku iman kepada Al-Quran, dia fasih mengkaji Al-Quran, tetapi tenyaho isina Al-Quran. Sehingga Al-Quran cuma menjadi bahan bacaan. Betul nggak, Bu? Tapi nggak halus. Bahan bacaan ini nggak halus, menang pahala ongkonya, menang tabungan jeng akhirat terus halus, tetapi penyahok maknana. Lamun ditanya kulul wahad artinya naon? Naon kulul wahad? Bismillahirrahmanirrahim artinya naon, Bu? Yang maha pengasih dan maha. Nah, artinya naon? Itu kan artinya terjemahannya. Maknanya naon? Maknanya naon? Bisa jawab? Bisa jawab kalau ibu-ibu ngaji, mengkaji. Makanya, Bu, nanti ke depan setelah rukun iman selesai, kita masuk terhadap ayat atau surat. Kita membedah surat. Jadi jangan ditinggalkan. Ini rukun iman kita selesaikan. Setelah itu baru masuk membedah surat. Mulai dengan Al-Fatihah. Isine Al-Fatihah itu naon di ibu-ibu ngikuti nggih, insyaallah ya. Jadi ameh apa? Bisa masuk ke dalam iman yang betul-betul iman kepada kitab Allah. Tidak cuma menjadi bacaan, tetapi menjadi tuntunan. Kalau kitab Al-Quran itu kita baca toh bisa menjadi tuntunan? Tidak mungkin. Karena apa? Tidak mengerti maknanya, arahnya kemana. Sehingga
kita tidak ada pedoman hidup. Al-Quran belum menjadi pedoman hidup kita. Paham ya, Bu? Allah menurunkan kitab untuk menjadi apa? Pedoman hidup. Ibu lamun beli kulkas, pernah beli kulkas? Pernah. Ayat buku petunjuknya, ayat dibaca ente? Dibaca ente? Nah, akhirnya apa? Kulkasnya dicoba-coba, dicolokin, iya kan? Dicolokin, iya diputer ini gitu ya, dicoba-coba. Ya. Lamun atas izin Allah bisa jadi malah rusak gitu. Tetapi lamun bisa baca, petunjuknya diikuti, maka bisa menyalakan kulkas dengan baik. Maka Bu, ayo kita sama-sama tergugah dengan iman kepada Al-Quran atau kitab Allah, itu menjadikan hati kita kepengin boga kahayang nyahok jerone Al-Quran itu naon? Hayang nyahok? Hayang. Oke, lamun setelah iman selesai ya, oke, diikuti terus, jangan mundur, jangan ke bawah, bebaturan mundur, malah ikut mundur. Yang mundur biarin mundur, ya. Yang pengen selamat silakan merapat. Yang pengen selamat merapat, sing ora gelem pengen mundur ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa itu ya. Nah, besok maka dari sekarang digugah kepengen nyaho al-fatihah naon jerona. Nggih lamun geus nyaho eta otomatis salatna jadi lebih berkualitas. Hidupnya jadi berkualitas. Selama ini kita hanya memahami atau membaca saja, tetapi insya Allah Allah mengizinkan setelah ini kita dipahamkan oleh Allah. Al-Fatihah terus dengan surat-surat yang lainnya akan terus kita kaji, arahnya ke situ pengajian kita. Nah, kemudian Al-Quran itu ada sama halnya dengan yang sebelumnya. Contoh, kalau syahadat itu ada laku zahir, ada laku batin, betul nggih? Betul nggih? Salat pun juga salat zahir, salat batin. Puasa pun juga puasa zahir, puasa batin. Zakat pun juga sama, zakat zahir, zakat batin. Zakat batin itu apa? Mengeluarkan yang bukan haknya. Itu semua adalah hartanya Allah, miliknya Allah. Jangan engkau cintai, itu maksudnya. Dan haji pun juga ada haji zahir dan ada juga haji batin. Al-Quran pun sami. Pernah ibu-ibu nyaho syairna Gus Dur? Al-Quran qadim wa yuminul bis tanpa dinulis bisa diwaca. Al-Quran Qadim tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Pernah kepikir nggak itu apa artinya? Selama ini kita pahami Al-Quran kan yang tertulis ya. Yang tertulis saja kita belum memahami, tidak mungkin kita bisa memahami yang namanya Al-Quran Qadim. Kita akan bedah apa itu Al-Quran Qadim. Jadi Bu, Al-Quran itu ada dua. Satu Al-Quran Dohir, yang dua Al-Quran Batin. Dohir itu yang itu. Al-Quran Batin itu Al-Quran Qadim, yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Di mana itu? Di hati jenengan yang paling dalam. Tapi banyak manusia nggak sadar sebenarnya sudah ditanamkan Al-Quran Qadim sejak sebelum kita ditiupkan ruh kita di alam kandungan, itu sudah ditanamkan Al-Quran Qadim. Waktu itu ruh dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu Allah? Kita semua berjanji, qalu bala sahibna, nggih Gusti panjenengan pangeran kula. Itu sudah ditanamkan Al-Quran Qadim.
Al-Quran yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Di dalam Al-Quran yang tertulis itu juga sama. Ada petunjuk mana yang jalan lurus, ini jalan bengkok, ini hade, iya ente, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, itu pun ada. Dan di hati jenengan pun sebenarnya sudah ada bagi yang sadar. Tak tanya Bu, tak tanya. Sebelum Islam datang ke tanah Jawa, kira-kira sudah tahu belum bahwa yang namanya nyolong itu tidak baik? Tahu. Leluhur kita sudah tahu Bu. Sudah tahu yang namanya nyolong itu tidak baik, itu nyahok leluhur orang teh. Sing arane duduk di tengah lawang pintu etak pamali nyahok, beda naon menghalangi jalan. Benar nggih? Yang namanya berjalan di depan orang tua kudu menunduk. Ya syukur-syukur salaman, cium tangan itu geus nyahok orang zaman bare tetek sebelum ayana Islam. Benar nggih? Ibu-ibu diajarin nggak sama ibu-ibunya? Kalau di depan orang tua jalannya nunduk gitu kan? Sebenarnya diajarin tapi orang nyahok gitu kan, beda ngikutin. Tetapi ayeuna budak ayeuna geus luntur siga gitu sigana ya. Di depan kolot teh melakukan lempang we. Untuk awak ada aya unggah-ungguna harua jeung budak urang. Serepot gitu. Jadi Al-Quranul Qadim itu adalah sumber hati, sumber kitab yang dalam hatimu yang paling dalam. Yang di situ dia selalu berbicara, Vicky, yang namanya geseran tanah itu tidak baik, mesti ngomong begitu. Yang namanya apa? Mendolimi istri itu tidak baik. Dalam hati ngomong terus itu buatan Qadim. Cuman kita tidak pernah mendengarkan, tidak pernah dibaca, tidak pernah direnungi, diresapi. Karena apa? Hati kita tertutup oleh kesenangan dunia. Al-Quran Qadim tidak dipelajari, Al-Quran Karim tidak dibaca dan tidak dipahami, sehingga hidupnya apa? Belangsat, tidak ngerti ini lurus, ini belok, kabeh ditabrak. Betul nggih? Nah jenengan gak mempelajari Al-Quran Karim mending, asalkan jenengan mempelajari Al-Quran Qadim. Banyak orang-orang tua zaman dulu, aing mah teu pesantren ieu, aing mah teu ngaji ke kiai ieu, tapi aing mah nyaho ieu mah kehidupan teh kudu kieu. Jenuh ya orang tua sepuh kayak gitu ya. Itu karena apa? Beliau-beliau ini mempelajari ilmu Al-Quran Qadim dalam hatinya, merenungi setiap kehidupan dalam hatinya yang paling dalam, sehingga dia bisa memahami, memaknai semua kehidupan, membaca ayat-ayat Allah dalam hatinya yang paling dalam. Ada seperti itu di wilayah ada. Jangan dicemooh meskipun dia nggak bisa baca Quran, nggak pesantren, bukan kiai, tetapi hatinya hidup Al-Quran Qadimnya. Petuah-petuahnya yang diucapkan itu bahkan lebih mulia dari orang-orang yang mungkin belajar Al-Quran tetapi yang keluar adalah kesombongan. Betul ya? Jangan lihat casingnya. Casingnya mungkin orang yang sudah sepuh, biasanya melak cau gitu ya, sukane udut ya. Mungkin casingnya juga gitu, penampilannya pakaiannya lusuh ya. Ternyata apa yang diucapkan dalam hatinya yang keluar selalu petuah-petuah. Orang zaman dulu, kakek nenek kita sering ya memberikan petuah, sering ya, karena dia sering merenung Bu. Orang zaman dulu sering merenung, sering tirakat, sering memahami dirinya sendiri.
tidak perlu mengoreksi orang lain, sehingga dirinya bisa memahami tentang arti kehidupan. Meskipun saat itu belum datang ulama, ya betul ya. Dulu belum datang ulama, belum datang kiai-kiai, belum datang para ustadz. Sekarang datang ulama, datang ustadz, ya, yang diajarkan Al-Qur'anul Karim tidak mengajarkan Al-Qur'anul Qadim, sehingga apa? Al-Qur'anul Karimnya hanya lomba-lomba pinter-pinteran maca, tetapi tidak dimaknai. Al-Qur'anul Qadimnya sehingga dilupakan, sehingga apa? Hidupnya tidak memahami isi tentang arti kehidupan itu sendiri. Makanya Bu, nek pengen jenengan bisa menggali Al-Qur'anul Qadim dalam hati jenengan, gampang caranya. Caranya gampang. Sering-seringlah berbicara dengan hatimu sendiri. Pernah hatinya ngomong sendiri, pernah? Mas Vicky, iya kudu kieu ulah kieu, aya ya pernah sering itu ya. Salah. Budaya gitu ya. Iya mah kudu kieu ulah kieu. Dalam hatinya budaya ngomong gitu. Pernah kayak gitu aya ya. Itu Al Qadim Bu. Tapi nggak pernah didengarkan. Egah enake kieu luwih ngenah gitu. Padahal hati jenengan itu ngajak kepada Allah, ngajak kepada kebaikan. Ada pepatah, hati tidak mungkin bohong, bener nggih? Hati tidak mungkin bohong. Tetapi otak masih bisa berbohong. Ibu makan garam. Hati mengatakan itu rasanya apa? Asin. Tapi otak melalui mulut mengatakan ini manis. Prak naon, bapaknya dimasakin oseng-oseng. Dimasakin bacem. Bacem lah kudune manis nggih Bu. Tetapi uyai kakean. Dalam hati bapak ngomong, asin deh ya bacem. Lamun ditanya ibu nak, Pak kumaha enak manis? Enak, legit. Masih bisa berbohong. Nah Bu, maka yang benar gimana Mas Vicky? Dua-duanya dikaji. Ya Al-Qur'anul Karim, ya Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Karim yang ada tulisannya, ada maknanya, butuh guru pembimbing. Al-Qur'anul Qadim tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca gurunya, yaitu malaikat yang ada dalam dirinya. Sebenarnya setiap manusia itu punya dua teman, 4, 2 kiri 2 kanan. Yang 2 ngajak kebaikan, yang 2 ngajak kepada keburukan. Dulur papat 5 pancer ruhnya panjenengan. Itulah dulur papat 5 pancer. 2 malaikat, 2 setan atau jin yang nafsu membawa diri kita, satu ke jalan Allah, satu ke jalan bukan selain Allah Subhanahu. Bu, lamun jenengan pengen bisa dibukakan Al-Qur'anul Qadim, syarat yang kedua adalah hati harus semakin bersih. Nek hati masih penuh kekotoran, Al-Qur'annya nggak bisa dibaca, tertutup. Sehingga apa? Meskipun Al-Qur'an ngomong ini benar, ini baik, tertutup oleh nafsu. Nafsu mengatakan harus gini, akhirnya terikuti. Tidak mungkin orang yang hatinya bersih keluar kata-kata kotor, betul nggih? Wong isinya bersih, nggak mungkin keluar kata-kata kotor. Cai susu, ya, kalau dituangkan bisa menjadi teh, mesti susu, keluarnya juga air susu, betul nggih? Lamun di gelas itu air comberan, yang keluar mesti comberan terus, bener nggak? Maka kalau kita bisa menilai diri kita seperti apa, sadari, renungi apa yang kita ucapkan, minimal itu. Kalau dalam hidup sehari-hari yang kita keluarkan itu yang barang-barang comberan, kotor, najis, fitnah, dengki, sewot,
itu Al-Quran Qadimnya tertutup, enggak dibaca sama sekali. Karena apa? Yang dalam hatinya masih penuh comberan, Bu. Enggak mungkin keluar air susu itu, enggak mungkin ya, enggak mungkin. Maka dari sekarang kita bisa menilai, oh hati kita ini sudah berisi air susu apa masih air comberan. Nek semakin engkau mengeluarkan kata-kata yang baik ya, yang diomongkan yang baik-baik, menghindari kata-kata yang jelek, itu mencerminkan hati jenengan. Ayak jalma ketika ada berbuat baik, tanggapannya negatif baik ayak. Jeneng ya. Komentarnya mesti negatif baik ya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu bisa dinilai, oh berarti dalam hatinya itu ya isinya seperti itu, kita maklumi saja. Seolah-olah dia sudah merasa suci, dia nggak menjelek-jelekin yang lainnya, padahal itu menunjukkan dirinya sendiri, menunjukkan aibnya sendiri, menunjukkan kejelekan dirinya sendiri. Maka Bu, Al-Quran 2 ini, ayo setelah ini kita nonton, kita kaji ya. Besok Ramadan silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. Bagus, secara syariat itu bagus. Mendapat pahala, ikhlas dari ta'ala mendapat pahala. Satu huruf, gimana Budayat? 10 ya. Berbuah 7 terus berbuat 10 ya, jadi 700. Satu huruf itu 700 pahala. Satu huruf membuahkan 700 pahala kebaikan, bisa menutup 700 murkanya Allah. Jangan sepelekan loh, ngaji Al-Quran Karim itu juga penting loh. Maka tadarus besok itu perbanyak. Satu huruf aja membuahkan 7 tangkai. 7 tangkai membuahkan satu tangkainya 100, sehingga 700 kebaikan. Satu huruf. Padahal yang dibaca 30 juz itu berapa huruf? Subhanallah. Kebaikan yang kita tanam pada malam itu dengan membaca secara lisan, meskipun belum memahami artinya ya Bu ya, itu pun sudah baik, akan menutup berapa miliar keburukan kita, ya kan? Maka jangan sepelekan. Meskipun jenengan belum bisa baca, jangan bersedih hati, mendengarkan ke pahalanya sama. Tolong diimani ini, tolong diimani, dipercayai, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, bukan Mas Vicky, hadisnya ayat, mendengarkan sama dengan yang membaca. Duduk mendengarkan satu ayat, satu huruf membuahkan 700 kebaikan. Luar biasa. Apalagi bisa dikaji maknanya. Mengkaji maknanya kapan Mas Wiki? Nanti kita lanjut pengajian Ramadan ke Syawal, kita lanjut lagi tentang rukun iman, mungkin selesai pas Syawal, baru kita kaji bedah makna Al-Quran Nul Karim. Al-Quranul Karim kecekel, Al-Quran Qadim hidup dengan sendirinya. Hidup dengan sendirinya. Karena apa? Al-Quran Karim yang kita pelajari itu menjadikan terbuka mata hati kita. Terbuka mata hati kita, maka Al-Quran Qadim dalam diri kita itu akan nyala, hidup, berkata dengan sendirinya. Sehingga sudah tidak ada lagi perbuatan yang keluar dari mulut kita ini, perbuatan yang kotor sudah tidak akan ada. Yang masih keluar mulutnya semenggiba, fitnah, dengki, sewa, ngegoreng batur, masa paling benar pinter, berarti Al-Quranul Qadimnya itu masih mati, tertutup, meskipun mulutnya fasih membaca Al-Quran sekalian pun. Meskipun seperti itu. Maka ayo ibu-ibu, besok Ramadan kita semoga diberikan kesehatan oleh Allah, sing mumpung nggih tadarus nggih. Jangan disepelekan. Satu huruf membawa 700 kebaikan. 700 kebaikan didatangkan oleh Allah, 700 murkanya Allah ditunda, enggak jadi. 700 aibnya kita ditutupi oleh Allah. 700 dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah.
Ya. Karena apa? Kebaikan yang atas kita ikhlas pada malam Ramadan akan dilipat gandakan. Karena amalia di Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur sing bisa khatam 2 kali, 3 kali. Biasanya berapa kali khatam? 5 kali, 5 kali. Besok 5 kali bisa khatam, luar biasa. Itu harus kita tegakkan terus. Ada syukurannya nggak sih? Pas kapan? Pas 17 buka bersama. Ya udah dengan buka bersama. Iya. Tapi sarannya saya juga harus khatam. Ya, udah kita khatam tanggal 17 targetnya apa? 5 juz. Kalau 2 3, ya wes pokoknya tanggal 17 itu wes pernah khatam minimal itu. Mau 2 kali atau 3 kali minimal sudah pernah khatam. Berarti tanggal 17 hari ke-17 kita usahakan bisa buka bersama. Setuju ya? Setuju ya Ibu? Buka bersama biasanya bawa sendiri atau gimana? Ya, seikhlasnya. Seikhlasnya. Makan? Enggak, itu yang pacitan. Pacitan? Oh, Tapi gitu. banyak, enggak takjil. Oh, takjil. Ya semuanya buka bersama. Ya, di mana ada sama-sama lagi. Misalnya lagi menyesuaikan. Maka ibu-ibu sekarang mulai ada gambaran iman kepada Al-Quran atau kitab Allah tidak hanya iman dengan Al-Quran yang zahir, tetapi juga harus iman kepada Al-Quran yang batin atau Al-Quran qadim. Banyak yang nggak menyadari ini, nggak bersadar. Maka apa? Yang ketika dia belum sadar Al-Quran qadim dalam dirinya, maka dia nggak paham. Ini baik buruk itu belum paham. Ini hati harus bertauhid kepada Allah itu belum paham. Maka Bu, insya Allah ya, kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, ayo kita gemakan ibadah di bulan Ramadan besok dengan semangat Ibu ya, semangat terawihnya semangat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah beramal di dunia, sehingga menjadikan bekal kita di akhirat kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada yang harus kita musyawarahkan? Ada? Khusus? Pendapatan selama ini dapat 163, total semua 1.105.000. Alhamdulillah sudah 100 Bu, 5.000. 6 kali pertemuan sudah 100. Alhamdulillah ya Allah. Kambing ya bisa ya ini kambing. Besok kok pengajiannya tapi dia sekali mau ya Mas. Gimana? Waktunya kan waktu itu ada besok minggu besok kan udah mau. Mulainya 1 jam sebelum buka. Nek bukanya jam 6 baru jam 5. Nanti nggak usah membawa takjil, tapi kalau ibu-ibu ikut nggak apa-apa silakan. Kalau yang mau bawa atau enggak bawa, setahun sekali inilah, ini kan kita lulusan sekali, kok ada yang rezeki lebih bawa pacitan, gorengan atau teh manis, nggak apa-apa ya Bu ya. Saya kelas silakan ladang untuk beramal. Berarti kan sebulan 4 kali ya, 4 kali dikeroyok uang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 lah ya.
Wes 40 katakanlah, mungkin Ramadan rajin gitu ya. 40 berarti kan sepertemuan wong 10, ya kan? 10 berarti kan nek ibaratnya mau aku yang gedang goreng, aku yang cairna, itu kan saling gampangnya kan itu ya. Monggo lah. Itu nggak perlu diatur, itu wis pinter. Wis paham, ngaturnya wis paham. Mbak Dina wis paham, tinggal minta uangnya ke bapak-bapaknya. Mungkin bapaknya begitu dia protes. Sampai duit, pengajian kau nih gitu akhirnya. Minta ya bu ya, minta ya, bapaknya begitu minta ya. Selama untuk kebaikan maka baliknya dirinya sendiri. Jadi kalau orang kebaikan ya untuk dirinya sendiri balik. Ya. Olah merasa Allah. Ibu-ibu ingat lamun nanam biji cabai berapa? 1. Bisa berbuah berapa? Orang bisa dihitung kok. Sekali panen berapa kilo? 1 pohon ini sekilo katakanlah. Panen deh. Itu lamun dihitung bijinya seberapa? Guys, mulai ayeuna nggak usah perhitungan masalah beramal. Ya Allah. Pas ngajian Selasa. Iya, setiap sore kita buka bersama. Buka bersama itu cukup takjilan bu. Nanti makan besarnya habis maghrib dengan suaminya masing-masing. Gitu. Kalau yang suaminya jauh ya isi jari. Panu buka bersama online. Segala waktunya nggak sama ya repot. Akhirnya buka kan. Gitu ya bu ya. Gitu ya bu ya. Saya pengen tanya ibu-ibu hatinya makin adem. Ayat bedana. Ayat bedana tuh. Setengah tahun ngaji ayat bedana tuh. Lamun bedana benar. Hah? Ngeten berarti itu diamal itu. Iya kan ngaji ya. Masa ngaji teh ngaji mah lain maca tapi ngatur jiwa. Jadi gini nih. Lamun setengah tahun dia ayat manfaatna teruskan ayat perubahan ke hati oleh adem dihadapkan masalah apapun oleh Allah hati tetap adem teruskan ngajinya semakin kita baik semakin baik dan semakin soleha amin ya rabbal alamin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.